Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku kehabisan narasumber sampai akhirnya ayah saya sendiri yang tak jadikan sumber wawancara Gedubal hari ini. Ya, Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Aku mau tanya-tanya ya. Ya. Tanya-tanya. Ada apa? Sampean kan sudah pensiun dari PNS. Ya, betul. Aku tuh lupa usianya tuh berapa sih sekarang? Sekarang 63. 63. Sudah disebut orang tua berarti. Iya, sudah lama. Tapi ya tak lihat-lihat ya, misalnya sama teman-temannya gitu. Teman-temannya itu kan udah mungkin seusia itu kok udah kelihatan bener-bener sudah tua gitu. Tapi kok sampean itu masih aktif, masih bergeraknya itu masih lincah lah ke sana kemari. Yo kelihatan segar, kelihatan sehat. Itu rahasianya apa ya? Tak boleh tahu. Gampang itu. Gampang. Ayah itu satu, memang nggak pernah sakit. Iya, lek sehat ya nggak sakit. Iya, tapi beberapa tahun yang lalu itu nilainya saya nggak pernah sakit. Jadi ayah itu nggak pernah sakit. Kok bisa nggak pernah sakit? Nah, ini rahasianya. Rahasianya itu yang jelas, namanya sehat itu satu, darahnya lancar. Darahnya lancar. Nah, tumpuannya dari situ, dari darah lancar itu. Sing asal usulnya orang sehat itu darahnya lancar. Tak pikir sehat itu nggak punya utang ya. Meskipun utangnya banyak, tapi kalau darahnya lancar, Masih sehat. sehat. Gimana caranya darahnya biar lancar ya? Darah itu bisa lancar, ini pada umumnya ini dirasakan orang-orang yang dianggap lanjut usia atau kurang gerak itu nggak lancar. Pada umumnya itu sudah lanjut atau orang-orang yang geraknya kurang itu akhirnya nggak lancar. Setelah nggak lancar akhirnya otomatis muncul beberapa keluhan atau sakit. Nah, sing garakno lancar ya asal usulnya dari lancar itu, darah lancar itu asal usulnya ada yang ditempuh minum hangat. Minum hangat. Minum hangat itu bisa lancar. Pengaruh berarti ya. Ya. Ada lagi caring, Berjemur ya. berjemur lek daerah kulon kono ngarani dede. Nah, itu bisa membuat darah itu lancar. Ditambah lagi gerak, itu juga menjadikan lancar. Nah, tapi kelancaran itu nilainya masih kurang. Sebab setelah misalnya berjemur atau setelah gerak, darah itu kalau sudah istirahat setelah misalnya gerak, setelah itu istirahat lama, akhirnya nggak lancar lagi. Nggak lancar lagi. Lama itu Maksudnya lama itu misalnya bisa istirahat 1 hari. Nah itu atau setengah hari. berarti harus rutin. Ya harus rutin.
Nah, kelancaran itu masih kurang stabil. Permasalahannya dari kurangnya darah itu, kurangnya air. Nah, air itu loh yang membuat darah itu lancar. Ditambah gerak tadi. Gitu loh. Jadi Air, misalnya geraknya mungkin lari-lari atau jalan-jalan, nah, bisa lancar, tapi masih kurang stabil. Dipakai istirahat, misalnya setengah hari, itu darah itu masih kental kembali. balik lagi. Permasalahannya dari kurangnya darah itu, kurangnya air. Nah, supaya lebih lancar, setiap saat darah itu tadi harus ditambah dengan air. Jadi minum air itu penting berarti. Penting minum Air putih. Air putih itu membuat darah itu menjadi lebih lancar, maksudnya agak stabil. Nah, air yang diminum, air putih yang diminum, yang menjadikan darah itu menjadi lancar, yang paling tepat bukan diminum, minum juga penting, tapi yang paling tepat itu air yang berada di kolam renang. Nah, itu Kum berarti ya. ya, selain kungkum ya termasuk dipakai gerak di air. Meskipun nggak bisa renang, ya jalan di air sambil menggerakkan tangan. Nah, itu nilainya sudah berenang. Nah, di situ karena masuknya di kolam renang itu ya paling tidak itu 2 jam lah, atau 1,5 jam. Sehingga air yang diserap dengan adanya gerak di air itu, yang diserap masuk ke pori itu langsung beredar. Kalau minum air tidak langsung beredar, kadang langsung dengan cepat menjadi air kencing. Kalau air yang meresap dari pori-pori langsung beredar bercampur darah. Nah, ini yang membuat setiap saat lancar. Berarti ini yang memang dari pengalaman sampean ya. Jadi hobi berenang berarti. Ya, berenang. Di olahraganya sekalian daripada jalan-jalan di luar Ya. terus minum air, berenang aja. Jadi Ya, kalau ingin lebih cepatnya, lebih tahan sehat, itu dari berenang ditambah paginya jalan-jalan. Kena matahari. Kena sinar matahari. Soalnya kalau umumnya orang-orang itu nggak sampai nunggu lanjut usia, itu masalah kesadaran olahraga itu emang kurang. Ya, jadi yang dibutuhkan itu sebetulnya tidak hanya yang muda, sebetulnya dibutuhkan juga yang tua. Yang tua ini juga penting, sama pentingnya. Kalau pada umumnya yang muda itu semuanya tahan, geraknya banyak masalahnya. Jadi emang kebanyakan itu yang sudah pensiun itu emang sudah nggak bergerak ya, Mas. Ya, geraknya kurang. Akhirnya kondisi fisiknya itu menurun, nggak dipakai. Ya, menurun. Jadi kalau sudah lanjut itu fisiknya itu menurun. Tapi apabila orang tersebut masih hobi, misalnya berenang, menurunnya lama, pelan-pelan. Jadi ini salah satu saran buat awet ya. Ya. Badannya awet. Memang kendaraan aja kalau nggak dipakai ya rusak kok lama-lama. Ya, memang semua itu tumbuhannya sebetulnya orang sehat itu harus betul-betul dirawat. Jadi yang tidak hanya
muda, tua pun juga membutuhkan harus merawat. Berarti kayak misalnya yang sudah sakit pun juga bagus, jadi bergerak itu. Tidak hanya bagus, diharuskan bergerak untuk mengembalikan kondisinya. Ya. Jadi semua keluhan itu apabila mau berenang, semuanya akan hilang, semuanya sehat. Minum obat aja berarti nggak cukup, jadi harus dilatih, Ya. harus dilatih kembali kondisi fisiknya. Jadi misalnya seperti asam urat, kolesterol yang katanya penyakit umum itu hilang dengan di air. Jadi Obat-obat langsung tidak terpakai. Dari pengalamannya sampean ya, misalnya berenang gitu, pernah nggak nemu yang seusia? Saya ayah itu nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ya, Sebab itu masalah. orang-orang itu rasanya belum begitu kejepit. Betul-betul rasanya sepertinya nggak membutuhkan. Padahal aslinya betul-betul dibutuhkan. Jadi yang paling tepat itu darah lancar itu berasal dari kolam renang. Sambil bergerak, terus paginya jalan-jalan, kena sinar matahari. Semuanya akan sehat, semuanya normal. Apalagi kalau renangnya itu di sumber ya. Ya, Airnya itu tidak tercemar bahan kimia Ya, kayak kapur. betul. Biasanya lah kalau berenang itu kan kadang mesti habis berenang itu kan pilek kayak. Ya, memang kekurangannya itu kalau sering di air, itu memang cenderungnya flu. Sehingga ya siap-siap obat flu. Ya gitu, siap-siap. Jadi siap-siap memang cenderungnya ke flu. Biasanya rutinitasnya berapa kali renang satu minggu? Kalau ayah ini 1 minggu 2 kali. Tapi gerak saya sudah banyak. 2 jam. 2 jam geraknya mungkin 3/4 jam geraknya. Sebab kurang lebih sekitar 400 bisa 500 meter. Berenangnya itu. Berenang tidak berhenti. Masih kuat itu. Masih kuat. Juga berenang itu katanya juga bagus untuk yang punya masalah pernafasan ya. Di samping pilek kan cuma Ya, pilek. tapi semua itu nanti memang melatih organ tubuh keseluruhan. Semua dipakai itu geraknya ya. Ya. Sehingga akhirnya semuanya akan menuju normal. Kalau Sampean sudah kan normal, itu apa, pensiunan guru ya. ya, Guru SD ya. guru SD. Apakah waktu masih aktif jadi guru itu ada nggak perlombaan berenang lah di tingkat SD? Kayaknya aku ya nggak pernah lihat ya. Rasanya ndak ada. Lah iya itu. Dan Indonesia ini katanya negara maritim ya. Ternyata yang bisa berenang itu sedikit ya. Kebanyakan yang malah memang dekat laut atau dekat sungai. Ya, tapi yang saya tekankan itu, saya itu sebetulnya kasihan pada teman-teman seluruh Indonesia itu yang kurang gerak, lebih-lebih yang seusia saya. Apabila mengendaki, ya berenanglah sambil berjalan-jalan kalau pagi di siang. Di pagi hari jalan-jalan, setelah itu berenang sedikit-sedikit. Kalau geraknya belum banyak, ya setiap hari. Memang kayaknya itu kalau sudah pensiun itu seakan-akan menerima kenyataan kalau sudah tua. Mikirnya itu kalau sudah tua ya nggak ngapa-ngapain gitu.
Jadi Padahal ya harus bergerak harusnya. ya alhamdulillah ayah itu sehat. Sampai sekarang pun umpama bermain catur sampai pagi setiap hari. Itu Begadang. masih tahan. Masih begadang. Masalahnya fisiknya masih bagus. Tapi memang saya betul-betul merawat. Jadi kalau orang itu punya kebiasaan buruk, ya harus ngimbangi dengan kebiasaan bagus. Ya. Kalau merawat. begadang terus nggak olahraga ya, yang muda ya nggak kuat kok. Padahal kalau teman-teman nih, sampean kan banyak yang rutin check up ya, yang punya keluhan asam Tapi urat. semua keluhan saya itu semuanya hilang, semuanya menuju ke normal sehingga akhirnya sehat. Tapi memang disesuaikan dengan Tapi kondisi. saya saya berenang itu lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun sekarang. Jalan 3 tahun ini. Ya. Sudah bisa dibedakan kalau dulu nggak olahraga. Ya. Padahal dulu masih aktif. Dulu masih aktif itu saya punya keluhan asam urat, kolesterol tinggi, terus mata itu juga ada gejala glukom. Glukom itu kalau sakit loh, sakit sungguhan. Pusing di mata, cekot-cekot. Cekit itu sampai ke dalam. Itu sakit loh. Lalu sekarang ya enggak. Ya karena memang asupan glukosa energi itu kalau nggak dipakai Jadi ya akhirnya jantung juga normal, paru-paru normal. Karena memang olahraga itu selain untuk mengembalikan fisik juga sarana rekreasi. Ya memang situasinya itu memang saya menganggap rekreasi. Iya betul, saya memang menganggap rekreasi. Nggak seperti kata-kata yang di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Orang yang rutin olahraga itu kayaknya cara berpikirnya itu masih normal. Jadi pikirnya tuh nggak yang jelek-jelek melulu lah istilahnya. Iya, permasalahannya seperti arah pikiran itu memang berubah dengan sendirinya menuju ke positif. Sekarang Kalau saya sehat. mau tanya ini, ya, hobi berenang itu kan berarti bisa berenang. Itu berarti bisa berenang itu dari lama. Dari sejak kecil. Dari kecil. Sejak kecil saya memang sudah bisa berenang, tapi berenangnya ini nggak menurut gaya aturan bermacam-macam. Yang penting saya cuma gerak di air. Gerak di air yang penting mengapung. Nah, jadi khas orang Indonesia itu yang bisa berenang itu memang hobi di sungai dulu kecil. Nah, sebab mainnya. Saya dulu itu sudah terbiasa gerak. Yang penting itu gerak di air bisa berenang gitu. Nggak menurut gaya ini. Meskipun gaya saya itu nggak termasuk dalam kategori gaya itu, tapi saya nyatanya ya masih tahan. Kayak kalau misalnya 400-500 meter saya masih kuat. Non-stop. Ya, nggak berhenti. Pernah tenggelam? Nggak pernah. Kecilnya? Nggak pernah. Langsung bisa berarti dulu? Iya, dari sungai. Memang sungainya itu memang sungainya nggak tenggelam. Jadi sungainya kan dangkal, sehingga kan nggak tenggelam. Kalau pernah nggak punya pengalaman di sungai itu yang mungkin dari kecil sampai pengalaman dari kecil yang sampai sekarang itu masih teringat mengenai cerita tentang berenang ini? Kalau berenang itu kalau sudah berenang, ini ada pengalaman saya pada waktu kecil. Berenang itu memang saya sendiri
memang istilahnya berani. Saya berani, tapi memang saya bisa berenang. Dulu pernah di daerah sungai itu namanya ada yang namanya Sungai Tegopati. Nah, ngeri. Ngeri. Jadi kebanyakan Pak pada waktu itu anak kecil itu kalau mandi di sungai itu biasanya mati. Akhirnya saya masuk ke situ mandi. Wah, berani. Nah, terus ternyata di dalam Sungai Tegopati itu ternyata begitu masuk tubuh saya ini dibawa air, diaduk sama air. Ada arusnya di bawah. Nah, ada arusnya. Arusnya itu seperti diaduk, diputar-putar. Tapi saya diam. Saya nggak melawan. Saya diam. Akhirnya bisa di tepi sendiri. Nggak melawan, jadi menunggu momentum. Nah, akhirnya terbawa air sendiri, akhirnya bisa ke tepi dengan sendirinya. Ini tips yang hobi berenang di sungai ini, kalau ketemu arus di bawah, jangan dilawan. Nah, jangan dilawan. Kayak itu kalau di sungai yang membawa arus. Diem, akhirnya bisa ke tepi dengan sendirinya. Kalau ada lagi pengalaman lagi. Memang saya itu orangnya berani. Saya mandi di sungai, sungainya itu dalamnya bukan main, nggak terukur. Terus saya melompat sangat tinggi. Dari jembatan gitu. Ya, dari jembatan ke bawah itu tinggi banget. Nggak terukur. Tinggi, tapi aku berani. Nah, meskipun demikian, saya melompat. Nah, sambil tangan saya itu saya lekatkan tubuh. Wah, terjun ke bawah. Jerem. Wah. Begitu ke air, saya langsung berenang ke atas. Terus sekuat tenaga saya berenang terus. Hampir napas saya habis. Sebab terlalu tinggi. Nah, terus akhirnya waduh, senengnya bukan main, akhirnya bisa ke permukaan air. Senengnya bukan main. Rasanya takut. Tapi saya berani. Saya harus mengulang kembali. Tapi dengan catatan, begitu kaki saya menyentuh air, harus saya lipat. Kaki harus dilipat atau kaki itu dilipat atau diarahkan ke samping. Telapak kaki apa lutut? Telapak kaki itu langsung dilempar ke samping. Biar istilahnya di bawah, nah, nggak terlalu dalam. Biar gerakan terjun itu tadi biar membelok kembali ke permukaan. Nah, gitu. Jadi begitu terjun langsung dilipat. Nah, ini dilipat separuh sehingga akhirnya bisa gerakan itu tadi bisa berputar ke permukaan. Ini pengalaman pada waktu kecil saya. Itu bisa berpikir sampai ke situ. Jadi memang kalau sekarang ya nyari sungai seperti itu ya sulit ya. Ya sulit. Sungainya ya ada yang dalam tapi ya mungkin kena polusi, kena limbah. Main di kolam misalnya juga nggak semua kolam ada lompatnya, ada lompat tinggi. Ya
saya pesankan itu pada orang-orang yang darahnya kurang lancar, mari kita galakkan semangat olahraga, terutama di renang, di air. Itu sangat penting. Sebab bersamaan itu tadi air meresap ke pori-pori, membuat darah itu lancar. Makin sering ke air, makin lancar. Akhirnya semuanya menuju normal atau sehat. Bagus ini. Itu istilahnya orang-orang itu supaya terinspirasi ya akhirnya. Ya. Berenang atau tidaknya olahraga. Baik kenal atau nggak kenal sama saja. Karena tak lihat orang yang berenang itu atlet berenang itu tubuhnya, badannya itu terlihat rapat deh. Singset bahasa Jawanya. Tapi memang keuntungannya sehat. Sehat itu tadi. Nomor satu keuntungannya sehat. Ya begitu pula istilahnya itu kita mensyukuri nikmat itu harus diwujudkan, yaitu dengan merawat. Nggak diem aja. Nah, jangan diam, jangan di mulut. Wah, alhamdulillah, jangan di mulut kok. Harus diwujudkan. Karena orang tuh kalau misalnya belum sakit itu memang tidak peduli. Ya, rasanya itu sepertinya kuat, padahal belum tentu. Mestinya orang sehat itu harus merawat. Kadang itu juga ironi, misalnya dokter itu sebagian ya mengingatkan untuk olahraga, tapi kayaknya itu dokternya sendiri juga kurang olahraga. Jadi mungkin kalau ditunjukkan ke masyarakat mungkin bisa ditiru lah, atau ditemani, minta teman, akhirnya punya komunitas. Seru kalau punya komunitas itu. Selama ini kan masih sendirian renang. Ya sendirian, saya belum pernah ketemu. Seusia saya Kalau belum pernah ketemu. Ngajak temannya gitu. Loh, kalau saya mau saja diajak bersama, tambah senang saya. Baik kenal nggak kenal, saya tetap senang. Lebih-lebih seusia saya, ya usahakan baik seusia maupun di atasnya semuanya sehat. Nah itu. Namanya orang sehat itu akhirnya bisa merasakan kebahagiaan. Nah, kalau sehat itu cenderung tidak sakit. Dulu berarti kok tiba-tiba ingin berenang lagi kan? Baru 3 tahun ini. Sebelum-sebelumnya kan berarti enggak. Enggak, masalahnya kan tadi sudah saya sampaikan. Kalau saya dulunya itu sudah kurang lebih 6 tahun saya minum atau mengonsumsi obat, kolesterol sama asam urat. Lama-kelamaan obat-obat tersebut maunya minta dosis lebih tinggi. Lah, akhirnya saya berpikir, lah kok terus. Sehingga akhirnya rasanya obat itu nggak mangsa, nggak mandi. Akhirnya saya harus berpikir. Lah, berpikirnya akhirnya larinya ke renang itu tadi. Semuanya menuju normal dan sehat. Jadi mengonsumsi obat kurang lebih 6 tahun. Tiap hari minum. Kayak tersandra berarti. Yes. Kalau nggak minum sakit. Pada waktu itu sampai bingung. Jadi semua jenis makanan itu kalau dimakan nambah sakit. Saya itu sampai bingung. Ternyata sekarang akhirnya bebas lah. Bebas sekarang, nggak pilih-pilih. Nggak pilih. Meskipun mangan sate gulai yang banyak, reaksinya
parek. Jadi Sampai termasuk makan duren. Makan duren itu banyak, terlalu banyak. Nah, rasanya ya perut panas. Panas. Sampai naik, sampai leher panas, ke muka panas, kepala, telinga panas. Setelah itu hilang sebentar lagi. iya, Sebentar. ya orang Itu padahal terlalu banyak saya makan durian. Cuma panas. Setelah itu hilang sebentar lagi. jadi memang ternyata itu olahraga itu kan capek, Iya, lelah, betul. lelah. Tapi Olahraga itu memang capek dan tersiksa rasanya. nah itu mungkin mindsetnya orang-orang itu harus berubah, gimana aslinya nyari capek itu ya bagus olahraga gitu. Jadi Tapi setelah olahraga, istirahat setengah jam atau 1 jam, tenaga itu pulih kembali. jadi memang enak kalau capeknya itu senang, Ya, capeknya itu rekreasi. Jadi orang-orang itu harus mulai menerima kenyataan kalau memang tubuhnya itu sudah mulai menurun. Bagi yang sudah lanjut, ya harus bukan cuma istirahat melulu. Kalau yang masih muda kan biar sembuh kan istirahat. Tapi kalau pada momen tertentu istirahat terus menerus itu malah kurang Iya. bagus. Jadi jangan diiri sama yang muda. Yang muda itu menangan. Oh, muda itu menangan, lebih kuat, lebih tahan. Masalahnya geraknya juga banyak, darahnya memang betul-betul lancar. Kalau sudah tua ya harus merawat. Gitu. Jangan sampai iri ke yang muda. Oh, yang muda itu menangan. Tapi banyak kok yang sekarang muda itu sakit-sakitan. Memang mungkin stres yang dibawa karena dia mungkin kerja melulu, nggak mau olahraga. Jadi harus dipilah. Jadi Capeknya misalnya kerja sama capeknya olahraga itu berbeda. tenaga itu capek sampai apapun, mungkin juga terlalu banyak duduk, obati renang. Diobati renang, semuanya hilang, bersih, menuju normal, akhirnya sehat. Jadi renang itu seperti keajaiban sebetulnya. Nah, betul. Semua obat itu di renang. Ternyata keajaiban itu tidak jauh kalau mau. Kalau Jadi mau bergerak. anggap saja renang atau air itu anggap saja rezeki. Obat yang gratis. Ya, obat yang gratis. Yang tidak ada efek buruknya. Ya semoga obrolan ini bermanfaat ya bagi yang lain. Ya, barangkali ada yang mendengar. Kasihan pada orang-orang yang istilahnya menderita. Ya mungkin bisa Kasihan. mungkin didengarkan teman-teman masa kecilnya ini. Ya. Kalau Kasihan. ini Pak Didik ini masih sehat dan masih hobi berenang. Seperti kayak kecilnya dulu. Ya. Mungkin bisa didengar juga sama saudara-saudara keluarga yang lain supaya istilahnya itu mengakui kenyataan kalau sudah tua dan berusaha kembali misalnya olahraga terus berenang untuk juga ajang nostalgia berarti ya rekreasi ya nostalgia ya sehat ya nggak sakit ya normal pikirannya normal badannya. Amin. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Lain kali ngobrol yang lain yang seru atau bahasan renang ini kayaknya memang masih luas. Masih banyak. Tapi kan sudah 30 menit lebih ini. Dan ngobrol itu juga salah satu rekreasi ya. Iya. Rekreasi. Jadi kalau sebelumnya itu Tapi barangkali misalnya ada orang lain yang punya keluhan gini, ya arahannya saya diajak renang saya mau. Gitu. ya semoga nanti di kolam renang nggak sendirian ya. Ya. Saya mau. Oke, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.